Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Berliantika dengan NPM 2451040067. Jadi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ziswaf, yaitu zakat, infak, sodaqah, dan wakaf, yang merupakan pilar-pilar penting dalam filantropi Islam. Ziswaf adalah instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat. Kita akan membahasnya satu persatu secara lengkap. Yang pertama yaitu ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang merdeka ataupun hamba sahaya, sebagai bentuk pensucian diri setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tujuannya ada dua. Yang pertama yaitu sebagai pembersih diri dari perbuatan sia-sia dan kotor selama bulan Ramadan, dan yang kedua sebagai bentuk kepedulian kita kepada fakir miskin agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan Idul Fitri. Adapun berbeda dengan zakat mal, zakat fitrah itu tidak memiliki syarat nisab. Artinya, setiap muslim yang masih hidup pada malam Idul Fitri dan memiliki kelebihan makanan pokok seperti beras, kurma, gandum, dan lain sebagainya, itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah tanpa melihat berapa jumlah hartanya. Besarnya zakat fitrah yang harus dibayar ialah 1 sok makanan per pokok per jiwa. 1 sok itu setara dengan kurang lebih 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Makanan pokok yang dimaksud itu disesuaikan dengan kebiasaan daerah setempat, bisa berupa beras, gandum, kurma, dan lain sebagainya. Di zaman modern juga, menurut pendapat ulama kontemporer dan mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dibayar dalam bentuk uang yang nilainya setara dengan 2,5 kg beras. Haul, zakat fitrah juga tidak memiliki syarat haul. Seperti zakat mal, kita tidak perlu menunggu 1 tahun waktu pembayarannya. Zakat fitrah itu boleh dibayar sejak awal Ramadan, tapi paling afdolnya dibayar pada malam 1 Syawal, yaitu malam Idul Fitri. Batas wajib dibayarnya zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, dan makruh jika dibayar setelah sholat Id atau masih dalam hari raya, dan haram ketika dibayarnya setelah hari raya selesai. Setelah itu yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim yang telah memenuhi 2 syarat utama, yaitu nisab dan haul. Hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang mewajibkan seorang muslim membayar zakat. Nisab zakat mal ditetapkan senilai 85 gram emas murni atau setara dengan 24 karat emas. Contoh perhitungan nisab emas itu jika harga emas 1 juta per gram, maka nisabnya itu 85 gram dikali 1 juta, yaitu 85 juta. Artinya, jika total harta kita mencapai 85 juta dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka kita wajib bayar zakat mal. Haul zakat mal itu adalah kepemilikan harta, yaitu harta yang harus sudah dimiliki selama genap 1 tahun. Pengecualian haul, zakat pertanian. Zakat pertanian itu tidak memiliki haul, jadi langsung dizakati saat panen. Setelah itu ada zakat rikas. Zakat rikas barang temuan, itu langsung dizakati setelah barang itu ditemukan. Adapun zakat tambang, yaitu dizakati saat diperoleh. Adapun jenis-jenis zakat mal, yaitu yang pertama ada zakat emas dan perak. Nisabnya itu 85 gram emas, haulnya 1 tahun dan kadarnya 2,5% dari emas yang kita punya. Setelah itu ada zakat perdagangan, nisabnya sama seperti zakat emas tadi. Setelah itu ada zakat pertanian, nisabnya 5 wasak atau 653 kg hasil panen. Kadarnya 5% jika menggunakan irigasi atau biaya pengairan, dan 10% jika ditadahi hujan. Setelah itu ada zakat peternakan sapi. Nisabnya 30 ekor sapi, haulnya 1 tahun, kadarnya 1 ekor sapi per 30 ekor. Setelah itu ada zakat peternakan kambing. Nisabnya 40 ekor kambing, haulnya 1 tahun, dan kadarnya 1 ekor kambing per 40 ekor kambing. Jadi kalau kita punya 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor. Setelah itu ada zakat pendapatan. Nisabnya seperti emas tadi 80 gram,
Haulnya bisa per bulan atau per tahun. Kadarnya 2,5% dari pendapatan yang kita punya. Setelah itu ada zakat rikas, barang temuan. Nisabnya tidak ada, haulnya tidak ada karena dizakati saat barang temuan itu ditemukan. Kadarnya 24% dari 1/5 harta yang ditemukan. Setelah itu ada zakat tambang, senilai dengan 85 gram emas. Haulnya saat diperoleh dan kadarnya 2,5%. Setelah itu ada golongan penerima zakat atau mustahik. Ada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Setelah itu yang kedua ada miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tapi hartanya tidak mencukupi kebutuhan diri dia sendiri. Setelah itu ada amil zakat. Amil zakat itu pengelola dan pengurus zakat. Setelah itu ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Riqab, hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Gharim, orang yang terlilit hutang tapi untuk kepentingan yang baik. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Setelah itu kita akan membahas tentang infak, sedekah, dan wakaf. Selain zakat, dalam Islam ada 3 instrumen filantropi lainnya yang sangat penting: infak, sedekah, dan wakaf. Ketiganya berbeda dalam sifat, objek, dan cara kerjanya. Yang pertama ada infak. Infak itu berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan tertentu sesuai perintah Allah. Infak bisa bersifat wajib seperti zakat dan nafkah keluarga maupun sunnah seperti membantu, donasi, dan sedekah sukarela. Pahalanya diperoleh saat pemberian, contohnya seperti donasi bencana alam, nafkah keluarga, dan iuran sosial. Setelah itu yang kedua ada sedekah. Sedekah memiliki makna yang lebih luas dari infak. Sedekah adalah pemberian sukarela kepada orang lain yang bisa berupa harta, tenaga, ilmu, bahkan senyuman sekalipun. Tidak ada batas minimal dan tidak ada batas waktu. Hukumnya sunnah dan kapan saja dan kepada siapa saja. Contohnya seperti membantu tetangga, mengajar seperti guru, menyingkirkan duri dari jalan, dan tersenyum kepada orang lain. Setelah itu ada wakaf. Wakaf berasal dari kata waqafa yang artinya menahan. Wakaf adalah menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau ibadah secara abadi atau jangka panjang. Berbeda dengan infak dan sedekah, aset wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Seperti aset tetap atau produktif, contohnya tanah, bangunan, uang, dan lain-lain. Sifatnya pokok aset tidak habis, hanya manfaatnya yang hanya mengalir. Hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Pahalanya terus mengalir ataupun pahala jariah. Contohnya seperti masjid, sekolah, pesantren, sumur, tanah, pertanian, dan lain-lain. Perbedaannya, infak dan sedekah itu harta yang habis, wakaf itu pokoknya tetap, hanya manfaatnya yang mengalir. Jadi intinya wakaf itu memiliki berbagai jenis. Yang pertama itu berdasarkan manfaat atau peruntukannya. Wakaf ahli atau wuzuri. Wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya dikhususkan untuk keluarga atau keturunan dari orang yang berwakaf itu. Contohnya, seseorang itu mewakafkan tanah dan hasilnya diperuntukkan bagi anak dan cucunya. Hukumnya diperbolehkan dalam Islam, namun kurang umum dilakukan. Setelah itu ada wakaf khairi atau wakaf umum. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Jenis wakaf yang paling kita kenal seperti masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, sumur, dan lain-lain. Setelah itu ada wakaf tidak bergerak. Wakaf tidak bergerak itu artinya seperti aset fisik yang tidak bisa dipindahkan, seperti tanah, bangunan, rumah, masjid, pesantren, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk wakaf klasik yang paling banyak dijumpai di Indonesia ya. Setelah itu ada wakaf bergerak, yaitu aset yang bisa berpindah tempat seperti kendaraan, buku, mushaf, Al-Quran, peralatan, hewan, ternak, dan perhiasan. Manfaatnya juga tetap dialirkan untuk kepentingan umum.
Setelah itu ada wakaf kontemporer, wakaf modern. Di era modern ini wakaf berkembang pesat dalam berbagai bentuk baru. Seperti wakaf uang ya. Wakaf uang itu wakaf dalam bentuk uang tunai. Jadi uangnya itu diinvestasikan secara syariah, bisa ke deposito syariah atau reksadana syariah, dan keuntungannya itu dialirkan sebagai manfaat wakaf. Di Indonesia, wakaf uang diatur juga dalam undang-undang dan peraturan BWI. Bahkan bisa dimulai dari 10.000 saja. Setelah itu ada wakaf produktif. Aset wakaf dikelola secara ekonomi sehingga menghasilkan pendapatan dan kemudian digunakan untuk kepentingan sosial. Contohnya tadi seperti tanah wakaf, dibangun ruko, kos-kosan, atau warung yang hasilnya untuk beasiswa santri atau kebutuhan masjid. Setelah itu ada wakaf digital atau online. Wakaf yang dilakukan melalui platform digital atau aplikasi. Wakaf bisa berwakaf dari mana saja, kapan saja melalui transfer bank, e-wallet, atau platform syariah lainnya. Inovasi ini juga sangat memudahkan partisipasi generasi muda dalam berwakaf. Setelah itu ada wakaf ilmu atau intelektual. Wakaf dalam bentuk hak kekayaan intelektual seperti hak cipta buku, software, atau karya ilmiah. Manfaatnya berupa royalti atau akses gratis yang dialirkan untuk kepentingan pendidikan dan dakwah. Setelah itu yang kelima ada wakaf suku. Instrumen wakaf berbasis suku negara. Investor membeli suku, lalu imbal hasilnya diwakafkan untuk proyek sosial. Program ini diluncurkan oleh pemerintah Indonesia bekerja bersama dengan BWI dan Kementerian Keuangan. Setelah itu ada wakaf aset tak berwujud. Wakaf dalam bentuk manfaat atau jasa, seperti wakaf sumur, yaitu manfaat airnya, wakaf pohon, manfaat buahnya, atau wakaf keahlian profesional seperti dokter, jasanya yang mewakafkan ilmunya untuk mengobati gratis. Demikianlah pembahasan lengkap tentang ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keempat instrumen ini adalah pilar-pilar keuangan sosial Islam yang saling melengkapi. Zakat adalah kewajiban yang membersihkan harta dan jiwa. Infak dan sedekah adalah kebaikan yang bisa dilakukan kapan saja dalam bentuk apapun itu. Dan wakaf adalah investasi akhirat dengan manfaat yang terus mengalir meski kita sudah tiada, seperti pahala jariah. Semoga pemahaman kita tentang ziswaf ini bisa mendorong kita semua untuk semakin giat berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf demi kemaslahatan umat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.